Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إخواني وأخواتي في الله jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam yang berbahagia ini kita akan coba untuk belajar bersama-sama tentang salah satu akhlak Rasulullah SAW. Rasulullah adalah teladan kita dalam segala hal, dalam setiap kondisi. Ketika kita susah atau senang, tetap harus mengikuti Rasulullah SAW. Ketika kita banyak harta, ketika harta kita berkurang, pun juga kita mengikuti Rasulullah. Ketika persoalan hidup kita pandang mudah, atau mungkin semakin bertambahnya persoalan hidup yang tidak selesai-selesainya, kita juga tetap mengikuti Rasulullah SAW. Karena itulah konsekuensi daripada bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Terkait akhlak Rasulullah yang akan kita teladani ini, ada dua muqaddimah barangkali sebagai pengantar. Pertama, di peristiwa Uhud atau perang Uhud yang terjadi tahun ketiga Hijriyah, 3 tahun setelah Rasulullah hijrah dari Mekah menuju Madinah. Peristiwa besar perang Uhud, di antara potongan kisah perang ini, Rasulullah SAW sebagaimana termaktub di dalam hadis Imam Al-Bukhari dan Muslim, beliau mengalami patah gigi karena tombak oleh pihak musuh. Di perang Uhud ini pula banyak para sahabat yang syahid. Di antaranya adalah Hamzah radhiyallahu anhu, orang yang sangat beliau cintai, pembela beliau. Nah, dalam perang ini, sebagaimana dikisahkan oleh salah seorang sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah menceritakan tentang umat-umat Nabi atau Rasul zaman silam, di mana mereka itu berdarah-darah di dalam menghadapi kaumnya, berdarah-darah di dalam mendakwahkan al-Islam. Kemudian beliau sempat mengangkat tangan dan berdoa,
Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Nah, ini Hamzah ini, film Hamzah yang wafat di perang Uhud. Rasulullah berdoa, ya Allah tolong ampunkan kaumku, sesungguhnya kaumku itu nggak mengerti. Wahai Allah, maafkan masyarakatku, sesungguhnya mereka ini tidak tahu. Dalam sirah Nabawiyah, ketika peristiwa Uhud ini, ada sahabat yang meminta kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, mengapa Anda tidak berdoa kepada Allah supaya Allah matikan semua orang kafir itu? Nah, Rasulullah membaca doa ini, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari menjelaskan kenapa Rasulullah minta ampunkan orang-orang kafir kepada Allah, padahal berdoa minta ampun untuk orang kafir itu tidak dibolehkan. Ibnu Hajar mengatakan mungkin maksud Rasulullah SAW bahwasanya beliau memaafkan kesalahan orang-orang kafir kepada dirinya pribadi. Yang kedua, supaya Allah memberikan Islam kepada mereka, dan dengan Islam itu mereka Allah ampunkan khilaf dan kesalahannya. Yang ketiga, bahwasanya Rasulullah berdoa seperti ini, moga-moga mereka segera Allah berikan hidayah yang bernama Islam. Dengan Islam itu siapapun mereka pasti akan Allah ampunkan semua kesalahannya. Nah, jamaah Allah muliakan, Aisyah radhiyallahu anha di peristiwa tertentu beliau pernah berdoa kepada Rasulullah SAW, pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Kata Aisyah, apakah ada peristiwa yang paling dahsyat selain peristiwa Uhud itu yang mematahkan gigi beliau dan banyak memakan korban? Para syuhada banyak yang syahid di Uhud itu. Kata Rasulullah, ada, yaitu ketika di desa yang bernama Taif. Kalau kita dari Mekah, kira-kira jaraknya sekitar 65 km kalau jalan kaki ya. Itulah yang Rasulullah lakukan dari Mekah menuju desa Taif itu, jalan kaki 65 km lebih jalan kaki. Kalau kita kesana kan batu di sana tuh berbeda dengan batu kita di sini di Indonesia. Kalau sana batunya runcing sekali, tajam sekali. Kalau kita di sini kan masih bisa untuk main-main batunya. Nah, di tahun ke-10 kenabian, Rasulullah pergi ke Taif. Di tahun yang sama, paman beliau, pembela dakwah beliau, Muhsinin donatur dakwah beliau, wafat. Kita saja barangkali kalau ada orang terkenal, dia orang baik, Muhsinin donatur, meninggal dunia, hati kita sedih. 3 bulan berikutnya, istri beliau Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia. Dan dalam waktu yang sama pula, intimidasi orang-orang kafir itu semakin menjadi-jadi kepada Rasulullah SAW. Tidak hanya sifatnya lisan, penghinaan dan seterusnya, bahkan fisik
itu mereka kerahkan kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, karena kondisi amat sangat terdesak, kondisi dakwah yang tidak kondusif di Mekah pada masa itu, beliau bertujuan untuk pergi ke sebuah desa yang bernama Taif dengan harapan ada dukungan bantuan dakwah. Ada orang yang bisa melindungi dakwah beliau, karena di Taif ini ada salah satu suku yang terkuat selain suku Quraisy, dan masyarakat Taif ini dikenal dengan masyarakat yang jago perang, pemberani. Anak muda mereka itu pemberani sekali. Kurang lebih di 10 sampai 15 hari beliau berada di Taif, menawarkan Islam dari satu pintu ke pintu yang lain, pintu satu pintu yang lain. Namun apa yang terjadi, pemuka desa Taif ini membuat dua barisan, kemudian mengerahkan para budak untuk mengambil batu dan melempar Rasulullah dengan batu. Dilempar itu, kita nggak bisa bayangkan kalau kita misalnya ke rumah orang nyampaikan sesuatu kemudian kita dilempar, kira-kira gimana itu? Rasulullah berniat baik menyampaikan al-Islam, dibalas dengan lemparan batu. Sampai-sampai Al-Imam Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman menjelaskan kondisi Rasulullah pasca dilempar batu oleh masyarakat Taif ini, berlumuran darah kakinya. Sampai Zaid bin Harithah yang menjadi tameng Rasulullah ketika dilempar ini kepalanya bocor. Ini kondisi dakwah pada masa itu. Nah, ikhwan fillah Allah muliakan, Rasulullah berkisah lagi kepada Aisyah radhiyallahu anha, aku keluar dari Taif, dari kampung Taif itu. Tidak jauh dari sana, aku mengadahkan mukaku ke langit. Aku melihat kumpalan awan dan di sana ada Jibril. Jibril menawarkan kepada Rasulullah untuk siap memperdengarkan keluh kesahnya Rasulullah terhadap perlakuan masyarakat Taif yang melemparinya dengan batu. Bahkan malaikat Jibril berkata, saya bersama malaikat penunggu gunung siap melaksanakan perintah apapun yang engkau perintahkan kepada kami. Maka dijelaskan di sana, setelah malaikat penunggu gunung mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW, malaikat itu berkata, ya Muhammad, in syi'ta an atabiqa alaihimul akhshabaini, andaikan anda ini menyuruh saya untuk mengangkat 2 buah gunung. Jadi kalau Bapak ke Mekah, di Ka'bah itu kan dia menurun begitu ya. Kemudian terus sampai di samping kanan itu dia meninggi. Itulah gunung yang ditawarkan oleh malaikat penunggu gunung untuk dilemparkan, ditimpakan kepada masyarakat Taif yang telah mengusir Rasulullah SAW. Tapi apa yang dikatakan Rasulullah? Nah, ini yang mau kita teladani. Kata Rasulullah SAW, innallaha ta'ala lam yab'athani ta'anan, sesungguhnya Allah tidaklah mengutusku untuk menjadi perusak. Dan memang Islam ini gak mungkin karakternya merusak. Maka sangat sungguh tidak adil dan amat sangat sungguh tidak tepat
Manakala kalau dikatakan Islam itu adalah agama radikal, sungguh amat sangat tidak tepat. Karena Rasulullah SAW sudah berkata, sesungguhnya aku Allah utus bukanlah untuk merusak, wala la'anan, dan aku Allah utus bukan untuk melaknat, walakin akan tetapi ba'athani da'iyatan, aku Allah utus ini sebagai da'i wa rahmatan, dan sebagai rahmat. Jadi beliau Allah utus sebagai da'i, termasuk juga kita umatnya Rasulullah SAW. Yang namanya da'i itu aktivitasnya selalu menyuruh orang kepada kebaikan, menghalangi orang supaya tidak berbuat dosa dan maksiat. Da'i itu selalu melakukan kebaikan dan perbaikan. Da'i itu dia harus memiliki 4 karakter minimal. Pertama, dia punya iman yang semakin tinggi, meningkat, karena dia beramal saleh, dan keimanannya itu melahirkan keikhlasan. Yang kedua, yang namanya da'i itu dia punya ilmu yang senantiasa bertambah, ilmunya bertambah, dan ilmunya itu menjadi amalan dia dalam keseharian. Yang ketiga, yang namanya da'i itu dia punya akhlak yang menarik, yang bisa menjadi contoh dan teladan orang-orang di sekitarnya. Yang keempat, da'i ini dia memahami kondisi, mengetahui tentang perputaran keadaan, memahami tentang kekinian, dan dengan kekinian ini dia mampu merubah keadaan. Maka kita, sebagaimana kata Rasulullah, ba'athani da'iyan, aku ini Allah utus sebagai da'i. Kemudian beliau berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tolong berikan hidayah kepada masyarakatku, berikan hidayah kepada kaumku, sesungguhnya mereka ini jangan-jangan tidak mengerti, jangan-jangan tidak tahu. Nah, ikhwan fillah Allah muliakan, dua doa ini di dalam dua peristiwa Uhud tadi beliau berdoa apa? Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tolong ampunkan masyarakatku, mereka ini jangan-jangan nggak tahu. Di perang Taif, di Taif ini beliau berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada masyarakatku, kepada kaumku, kepada anak buahku, kepada muridku. Mungkin ya, mungkin mereka ini nggak tahu. Nah, dari dua doa ini Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam tafsir Al-Qur'anul Karim li Ibni Qayyim, beliau mengatakan Rasulullah SAW yang diperlakukan satu keburukan oleh masyarakatnya, oleh umatnya, oleh kaumnya, beliau balas dengan 4 kebaikan sekaligus. Ini hebat ini. Satu kesalahan orang kita balas dengan 4 kebaikan. Inilah yang harus kita lakukan sebagai umat Rasulullah SAW. Kita di rumah kadang-kadang punya problem anak dan istri, mungkin dia salah khilaf kepada kita.
Atau mungkin kita punya masalah dengan tetangga yang mungkin pembicaraan tetangga ini menyinggung perasaan kita. Maka kalau melihat kisah Nabi yang mulia ini, bagaimana kesalahan anak istri kita yang satu saja itu, kesalahan tetangga yang satu itu, kita balas dengan 4 kebaikan sekaligus. Apa dia? Yang pertama, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, afu'u anhum, seketika itu langsung dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Bayangkan perlakuan orang-orang kafir, perlakuan masyarakat Taif kepada beliau yang sudah melempar sampai berdarah-darah, seketika itu langsung Rasulullah maafkan. Bisa nggak punya jiwa kayak gitu, Pak? Orang nakal sama kita, orang bully kita ini, orang kerjain kita, seketika itu kita maafkan, kira-kira bisa? Berat sekali, amat sangat berat sekali. Tapi itulah teladan Nabi kita. Kita sudah mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, dan Rasulullah ketika diperlakukan oleh orang lain, seketika itu beliau memaafkan orang lain. Yang kedua, istighfaruhu lahum, beliau segera minta ampun kepada Allah untuk orang yang berbuat salah kepada beliau, sebagaimana doanya tadi, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, maafkan masyarakatku, maafkan mad'unku, maafkan anak-anak buahku, maafkan anak istriku, jangan-jangan mereka ini nggak tahu. Nah, ini penting nih. Jadi kita harus rajin kalau ada orang salah kepada kita, jangan lupa segera kaitkan kita dengan Allah. Berdoa, ya Allah maafkan dia, ya Allah ampunkan dia, jangan-jangan dia nggak tahu. Yang ketiga, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, i'tidharuhu anhum bi annahum la ya'lamun, berikanlah uzur kepada mereka, jangan-jangan mereka ini nggak tahu. Kan anak istri kita kan nggak sepintar kita barangkali. Kita lebih tua, kita lebih sering keluar, sementara anak kita ya baru belajar. Istri kita barangkali ilmunya cuma hanya didapat di rumah. Wajar mereka gak tahu. Ketika dia khilaf, jangan langsung kita justifikasi, jangan langsung kita main A, B, C dan macam-macam. Beri uzur, jangan mereka ini gak tahu. Kita kepinginnya masak sebagaimana masakan saat kita di hotel misalnya, kepingin rumah bersihnya seperti kita di kantor, maunya kan begitu. Sementara istri kita gak pernah kita ajak gimana sih suasana masak atau makanan di hotel, gak pernah kita ajak. Gimana sih bersihnya kantor kita, gak pernah kita ajak. Gimana mereka mau tahu? Jadi berikan uzur kepada mereka, jangan-jangan mereka ini nggak ngerti. Tetangga kita juga sama, dia yang seharusnya membuang sampah di tempat sampahnya, tiba-tiba mungkin tempat sampahnya dibuang ke tempat kita. Berikan uzur saja, jangan-jangan dia ini salah lihat, jangan-jangan sampahnya ketiup angin, kan begitu. Berikan uzur. Yang keempat, istighfaruhu lahum bi'idhafatihim ilaihi, sayangilah mereka, tetaplah simpati kepada mereka, dan katakan bahwa mereka itu adalah bagian daripada kita. Kita kepingin bahagia, sama anak istri kita juga kepingin bahagia. Kita kepingin kaya, sama tetangga kita juga kepingin kaya. Anak istri kita pinter, lengkap para berumah tangganya, pendidikannya tinggi, tetangga kita juga sama.
Ketika mereka salah sama kita, maka tetap sayangi mereka, tetap simpati kepada mereka. Inilah perlakuan Rasulullah SAW. Inilah suasana seseorang ketika dia melihat keadaan dengan kacamata dai, karena dia ini dai, dia ini guru, dia ini dosen, dia ini pemimpin. Ketika kita melihat orang, maafkan saja, selesai masalah. Ketika ada orang khilaf, ya udah banyak berdoa, ya Allah, jangan-jangan dia ini nggak tahu, atau berikan uzur kepada mereka. Jangan cepat kita menjustifikasi, mentang-mentang si fulan itu salah, langsung kita salahin, kamu mah salah, macam-macam kita ngomong. Kacamata dakwah tidak seperti itu, kacamata dai tidak seperti itu, kacamata guru tidak seperti itu. Dia membimbing, memaafkan. Coba kalau kita jadi guru, anak kita yang barangkali salah menulis A, kita marahin, kira-kira gimana? Nangis dia. Seharusnya kalau anak kita salah menulis A, kita ajarin dia. Nah, kan kalau Allah muliakan, kalaulah kita melakukan 4 hal tadi, memaafkan, berdoa kepada Allah untuknya, memberikan uzur, tetap sayang kepada mereka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan dalam hati kita 4 keadaan. Yang pertama adalah yuzhabul hamum, akan hilanglah kegelisahan dalam hati kita. Jadi kita yang barangkali susah tidur, jangan-jangan sering menaruh dendam dan sakit hati dalam hati, itu yang membuat kita gelisah, tidur susah. Maka coba terapkan 4 hal tadi, nyaman hidup ini. Yang kedua adalah wayujallil ahzan, akan hilanglah kesedihan dalam hati kita. Orang kan kepingin bahagia. Nah, cara bahagia itu gampang, Pak. Ketika melihat keadaan yang berbeda, udah maklumi saja, maafkan saja. Jangan-jangan mereka ini nggak tahu. Ingat, dai ini dia bukan diam begitu saja. Dai itu ketika melihat keadaan, dia selalu melakukan perbaikan, kebaikan dan perbaikan. Yang ketiga, wa yadfa'ul haqqi, akan hilanglah iri dan dengki di dalam hatinya. Jadi kalau orang punya jiwa yang lapang, mudah dan gampang menerima perbedaan atau sesuatu yang barangkali apapun dia terima, dia nggak akan iri dan dengki pada orang lain. Tetangganya misalnya setiap akhir tahun ganti kendaraan misalnya, dia santai saja. Kalau kita kan punya penyakit, kalau tetangga kita dekat misalnya ganti mobil baru, kira-kira gimana hati kita, Pak? Kok punya mobil baru, sementara saya kapan ya? Kan begitu. Itu gara-gara dada kita ini sempit. Yang keempat, kata para ulama, wa yuzhabus saddi, Allah akan hilangkan tembok-tembok penghalang. Kenapa antara kita sama tetangga ngomongnya agak susah? Mungkin kesalahan tetangga kita maafkan, kita masih ingat masa silam dulu kesalahan tetangga kita kepada kita, sehingga kayak tembok itu tinggi banget, tebal sekali. Kenapa kita sama orang lain ngomongnya, komunikasinya kayak susah? Kalau dia WA saja, aduh, ketakutan kita mau balasnya, karena kita dongkol, hatinya dongkol, sakit hati. Kalau orang mengamalkan 4 hal tadi, maka insya Allah
sama siapapun dia bisa berteman. Sama orang kaya dia bisa berteman, ya sama orang miskin dia bisa berteman, sama tetangga dia juga akrab, karena dia menghilangkan tembok-tembok tinggi dalam hatinya dengan cara apa? Memaafkan, berlapang dada. Nah, jamaah yang Allah muliakan, satu lagi saya mungkin mau cerita, ini patut kita teladani. Bagaimanakah jiwa kita ini memang harus berlapang. Ada dalam Sunan Abu Dawud ini dikisahkan salah seorang sahabat yang mengalami masa paceklik. Masa paceklik ini kan masa yang makanan susah, ya, tanaman banyak pada yang mati, air susah dicari. Ya, kalau di Indonesia barangkali ya sangat sedikit lah mengalami seperti ini. Dulu pada masa Rasulullah terjadi masa paceklik. Nah, sahabat yang mengalami ini karena mungkin makannya kurang, ya minumnya juga barangkali nggak ketemu minuman, dia melewati sebuah kebun. Ada kurma di kebun, masuk kebun kurma, dan di sana kurmanya buahnya lebat sekali. Maka diambilnya kurma itu, karena dia mungkin lapar, langsung dimakannya begitu. Sisanya dimasukkan ke bajunya. Ketahuan oleh pemilik kebun itu. Apa yang dilakukan oleh pemilik kebun? Itu ditangkapnya sahabat tadi, yang di mulutnya dikeluarin, yang disimpan di bajunya diambil lagi, dan digebukin itu. Mungkin menurutnya dimaling ini, digebukin. Lapor kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya digebukin. Nah, ini kira-kira kalau ada, mohon maaf, katakanlah dalam 100 meter ada orang kumpul, kita melihat kayaknya orang menggebukin seseorang, mukul seseorang, ada orang ngomong itu maling pak, kira-kira kita dalam hati mau ikut gebukin atau gimana? Halo? Jangan-jangan gitu juga, aduh saya pengen juga mukul, jangan-jangan gitu ya. Ini akhlak yang mulia sekali. Nah, Rasulullah SAW mendengar keluhan para sahabat ini, wahai Rasulullah, orang ini mukulin saya. Apa kata Rasulullah? Ma at'amtahu idh kana ja'i'an. Mengapa anda nggak kasih makan dia ini? Kan dia ini lapar. Wala 'allamtahu idh kana jahilan. Mengapa nggak anda ajarin dia? Kan dia nggak tahu. Ya, seharusnya orang lapar kasih makan, orang nggak paham kasih pemahaman, bukan kita gebukin. Nah, ini barangkali sebagian kecil masyarakat kita karena mungkin emosinya tidak tertahan, suka berbuat hakim sendiri. Makanya Rasulullah SAW, makanya Imam As-Sa'di rahimahullah taala di dalam tafsirnya Tafsirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, beliau mengatakan di antara akhlak para nabi itu adalah wasi'atu sadrin wa adamu ghadabin indal jahilin. Para nabi, para rasul ini punya akhlak yang mulia, tidak marah, tidak gampang marah, tidak mudah tersulut emosi ketika melihat orang yang barangkali nggak tahu. Nah, kalau kita kan kebalikan, capek-capek dikit langsung marah. Para ulama zaman dulu mengikuti gaya kehidupan para rasul, tidak gampang marah. Nah, terakhir barangkali ada cerita, ini juga saya dapatkan dari orang ya, wallahu alam. Ada di Saudi ulama yang bernama Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, sudah wafat beliau. Ini ulama besar, beliau ini buta.
Tengah malam ada orang masuk ke rumahnya. Dia tuh dengar, tahu dia, tapi dia tetap sholat qiyamul lail. Sampai orang itu masuk, benar-benar masuk ke rumahnya mencari sesuatu yang ingin diambil, cuma nggak dapat. Maka ketahuan oleh security, oleh satpamnya, oleh askar, ditangkaplah maling itu, dihadapkan kepada Syekh bin Baz. Wah Syekh, ini maling ini. Maka Syekh bin Baz berkata kepada maling itu tadi, aku tahu kamu tadi itu tahu saya. Kaget tadi maling itu kaget. Sengaja saya diam. Terus apa mau Anda datang ke rumah saya tengah malam ini? Mau mencuri harta saya? Apa mau Anda? Maka pemuda tadi, maling tadi bilang kepada Syekh bin Baz, mohon maaf Syekh, saya mohon maaf, saya khilaf sekali. Ini karena dorongan nafsu saya yang tidak terkontrol. Sesungguhnya saya melakukan hal ini karena amat sangat terdesak sekali. Ibu saya, dia cerita, ibu saya ini divonis oleh dokter penyakit A dan harus dioperasi di waktu sekian dan sekian, dan memerlukan biaya sekian dan sekian. Kalau tidak ada operasi, kalau tidak ada biaya, nggak bisa operasi. Kalau nggak ada operasi, ya alamat. Maka Syekh bin Baz bertanya kepada maling tadi, coba kamu hitung berapa keperluan biaya operasi itu. Hebat nggak kira-kira? Rumahnya dimasukin, nanya berapa keperluan maling. Maka dihitunglah, tertulislah angka sekian dan sekian. Maka kata Syekh bin Baz, ini uangnya, silakan kamu pulang, saya kasih tambah lagi tiket PP. Jadi ternyata maling ini seorang mahasiswa asal Afrika, PP dari Saudi ke Afrika, dari Afrika ke Saudi, plus biaya operasi ibunya. Nah hebat kayak kira-kira kayak gitu, hebat, karena mereka menerapkan hadis Nabi SAW ini. Mengapa Anda tidak kasih makan? Karena mereka lapar. Mengapa nggak ada ajarin mereka ini? Dia kan nggak tahu. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fillah, Allah muliakan, akhlak yang mulia ini patut untuk kita biasakan. Berlapang dada melihat kekhilafan dan kesalahan orang lain. Kita mulai dari keluarga kita. Anak kita nggak selama-lamanya benar, kadang-kadang menyebelin juga, bikin hati dongkol juga. Istri pun juga barangkali nggak seterusnya baik sama kita. Kadang-kadang dia masak salah, kadang-kadang dia mencuci barangkali masih kotor, kadang-kadang dia merapikan rumah barangkali tidak bersih. Maka sikap kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai dai, empat. Pertama, seketika itu kita maafkan dia. Yang kedua, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah maafkan dia. Yang ketiga, berikan udzur. Jangan-jangan dia ini nggak tahu, jangan-jangan dia ini nggak belajar. Kalau kita kan belajar, anak istri kita belajarnya cuma segitu. Yang keempat, tetaplah sayangi mereka, berikan simpati kepada mereka, dan katakan mereka itu adalah bagian daripada kita. Orang-orang mukmin itu, kata Rasulullah SAW, yatlubu ma'adzira ikhwanihi, dia selalu mencari uzur. Kalau ada salah dari saudaranya itu, dia bilang, jangan-jangan dia begini, jangan-jangan dia begitu. Yang positif saja. Dia telat, masuknya terlambat. Kita berpikirnya, jangan-jangan mobilnya habis bensin, jangan-jangan macet, jangan-jangan dia tadi di rumah urus anak, urus istrinya. Ya sekian alasan. Itu orang mukmin.
Wal munafik, sementara orang-orang munafik punya gaya yatlubu atharati ikhwanihi, dia selalu mencari kesalahan saudaranya. Ketika ada satu masalah tuh digoreng, gorengnya nggak tuntas-tuntas itu, besok digoreng lagi, besok digoreng lagi, padahal cuma satu kesalahan. Itulah gaya-gaya orang munafik. Dan yang terakhir, Allah muliakan, kalaulah kita melakukan hal yang demikian, maka itu amal sangat sungguh mulia, dan itu hanya bisa dilakukan oleh mereka yang sabar. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, orang yang bisa memaafkan, berdoa, memberikan hudur dan simpati, itu hanya mereka yang sabar saja. Dulu generasi awal, generasi ketujuh, pada abad ketujuh, Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, dia ini banyak disiksa, banyak dijebolkan ke dalam penjara sampai 7 kali itu. Ketika dia keluar dari penjara, muridnya bilang, "Wahai Syekh, kenapa anda gak balas dendam saja?" Maka kata Ibnu Taimiyah, "Ana ahlaltu kulla man adani." Siapapun mereka yang menyakitiku, siapapun mereka yang menzalimiku, maka aku maafkan semua kesalahannya. Dan ini pernah dilakukan oleh salah seorang tabi'in, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan dalam sebuah doanya, "Allahumma afu amman zalamani." Ya Allah, maafkan siapapun yang berbuat zalim kepada aku. Besoknya muridnya bertanya kepada beliau, "Wahai Al-Imam Hasan Al-Basri, mengapa anda berdoa seperti itu?" Kata beliau, "Qauluhu ta'ala," karena Allah berfirman, "Faman 'afa," siapa yang memaafkan, "wa aslaha," kemudian dia berbuat kebaikan, "fa'ajruhu 'ala Allah," maka Allah akan melimpahkan pahala baginya. Mudah-mudahan Allah berikan jiwa kepada kita, jiwa pertama, jiwa da'i yang selalu melakukan kebaikan dan perbaikan. Yang kedua, kita harus berlapang dada, berdoa kepada Allah, memberikan udzur, dan tetap sayang kepada masyarakat kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan